Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Masih dalam tema di bulan September, yaitu mata yang tidak pernah tidur. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5, kita akan baca 1-4. Renungan saya berikan judul, Tuhan melihat, jangan dustai dia. Tuhan melihat, jangan dustai dia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-4. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, perikop ini menceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka memiliki kesehatian, bahkan kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu ditunjukkan oleh jemaat Tuhan bagaimana mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau kita baca pasal yang keempat bagian yang terakhir, dikatakan di situ, dijelaskan bagaimana seorang yang bernama Barnabas menjual miliknya dan akhirnya diserahkan kepada rasul-rasul untuk kepentingan bersama, untuk pelayanan bersama. Jadi saudara, pada saat itu jemaat Tuhan begitu memiliki kesatuan hati yang luar biasa. Dan dalam perikop ini diceritakan ada seorang bernama Ananias dan istrinya Safira. Dia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-36, yaitu Barnabas menjual miliknya dan diserahkan kepada rasul. Ananias dan Safira juga melakukan hal yang serupa. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Ananias akhirnya justru mengalami peristiwa yang luar biasa. Karena pada saat itu juga Ananias meninggal dan akhirnya istrinya pun juga meninggal. Saudara, mereka melakukan hal yang sama, sama-sama menjual apa yang dimiliki, tetapi melakukan dengan motivasi yang berbeda, saudara. Kalau kita lihat, Barnabas menjual harta miliknya dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dan itu diberikan kepada rasul-rasul untuk kebutuhan bersama, untuk kepentingan bersama, dan juga untuk pelayanan. Tetapi kalau kita lihat Ananias dan Safira, mereka sepakat untuk melakukan kebohongan publik seperti itu. Membohongi rasul dan membohongi semua orang yang ada bersama dengan mereka. Artinya jemaat mula-mula yang satu persekutuan di tempat tersebut. Karena ternyata Ananias memang menjual tanah, tetapi ternyata Ananias tidak memberikan semuanya. Ada sebagian yang ditahan dan sebagian diberikan kepada Rasul Petrus dalam konteks ini. Tetapi ternyata bahwa Ananias mengatakan bahwa semuanya diberikan. Semua hasil penjualan itu diberikan kepada Rasul Petrus untuk kepentingan pelayanan, kepentingan bersama. Tetapi ternyata itu tidak. Ada sebagian yang ditahan. Dan fatalnya Ananias sepakat dengan Safira istrinya. Mereka bersepakat untuk bersama-sama berbohong. Dan motivasinya adalah supaya Ananias dan Safira juga mendapatkan pujian seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Barnabas dipuji, tapi Barnabas menjual semuanya bukan untuk mendapatkan pujian. Barnabas sungguh-sungguh tulus ikhlas menjual harta miliknya dan diberikan kepada rasul-rasul. Ananias dan Safira motivasinya tidak seperti itu. Ada motivasi terselubung, yaitu ingin mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Sehingga Ananias datang kepada rasul mengatakan semua hasil diberikan. Tapi faktanya ada sebagian yang ditahan. Saudara, yang menjadi poin di sini adalah bukan karena Ananias dan Safira memberikan hanya sebagian, bukan, tapi karena mereka sepakat mendustai Tuhan. Mereka sepakat membohongi Tuhan. Mengatakan bahwa semua ini hasilnya saya berikan.
tapi faktanya ada sebagian yang ditahan. Jadi mereka sepakat untuk mendustai, untuk berbohong. Makanya Rasul Petrus mengatakan, engkau tidak mendustai manusia, engkau tidak membohongi manusia, tapi engkau mendustai Tuhan. Mereka berpikir bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lain dan jemaat yang lain tidak tahu betul. Mereka tidak tahu. Kalau Ananias dan Safira mengatakan hasil penjualan segini dan saya berikan semuanya, jemaat dan Rasul Petrus juga rasul-rasul yang lain tidak tahu itu. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak bisa didustai. Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan kita sama-sama lihat akhir dari cerita ini. Ananias dan Safira sama-sama meninggal di tempat itu. Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang sangat fatal, yaitu mendustai Tuhan. Mereka bertindak seolah-olah Tuhan tidak tahu. Mereka bertindak seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap Tuhan sama dengan rasul-rasul, Tuhan sama dengan jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa melihat dan tidak mengerti apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan oleh Ananias dan Safira. Tetapi saudara, Tuhan kita Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Mata Tuhan tidak pernah tertidur, mata Tuhan melihat betul. Bahkan kita tahu sama-sama, Tuhan tahu dalam pikiran kita sebelum kita mengucapkan itu. Tuhan tahu pikiran kita. Saudara, Tuhan melihat, jangan dustai Dia. Tuhan melihat, jangan bohongi Dia. Jemaat Tuhan, saudara bisa bohongin saya, saudara bisa bohongin hamba Tuhan, saudara bisa bohongin sama jemaat Tuhan, bahkan saudara bisa bohongin keluarga saudara, saudara bisa bohongin rekan bisnis saudara, saudara bisa bohongin siapapun di sekitar saudara. Tapi ingat, Tuhan melihat, Tuhan gak bisa dibohongin, Tuhan gak bisa didustai. Jadi mari saudara hari ini kita belajar bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Mari hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan main drama di hadapan Tuhan. Tuhan tahu saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Tidak usah mengaku kita hebat. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tidak usah kita mengaku kita baik. Tuhan tahu siapa kita. Kita enggak usah bersandiwara di hadapan Tuhan. Seolah-olah hidup kita lebih benar, lebih baik dari orang lain. Tuhan tahu siapa kita. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan seperti Ananias dan Safira berusaha untuk mendustai Tuhan, berbohong kepada Tuhan. Mereka main drama, suami istri ini main drama untuk berdusta, untuk membohongi Tuhan. Tuhan tahu, jangan bohongi Dia. Tuhan melihat, jangan sandiwara di hadapan Tuhan. Ini yang bisa kita renungkan siang hari ini. Jadi ingat, Tuhan melihat, jangan dustai Dia. Tuhan melihat, jangan bohongi Dia. Tuhan melihat, jangan bersandiwara di hadapan Dia. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu untuk kami hidup jujur di hadapan Tuhan. Mengatakan apa yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang tahu. Bahkan sebelum kami katakan, Engkau pun tahu. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mau jujur di hadapan Tuhan. Karena tidak ada gunanya juga kami berbohong, kami mendustai Engkau. Karena Engkau pribadi yang tahu, pribadi yang maha tahu. Engkau yang melihat betul apa yang kami lakukan. Engkau tahu betul. Kami belajar siang hari ini dari peristiwa Ananias dan Safira. Bagaimana Tuhan marah terhadap mereka karena Engkau didustai oleh mereka. Dan ini mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak main drama di hadapan Tuhan. Kami tidak mendustai Engkau Tuhan. Tapi kami mau belajar jujur apa adanya, terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami ke depan bisa lebih jujur lagi di hadapan Tuhan. Mengakui keberadaan kami dengan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini karena Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap jujur di hadapan Tuhan. Engkau maha tahu, Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau melihat apa yang kami kerjakan, dan biarlah kami jujur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.